Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Sekarang saya akan mengangkat pertanyaan saudara kita karena dia meminta tolong dijelaskan. Maksudnya dia meminta penjelasannya saudaraku gimana caranya supaya dia punya gedung ini jangan galau. Ini saya angkat pertanyaan saudara kita ini dari Sabah lagi masuk Malaysia. Dan ini orang Chinese. Jadi saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai adanya suhu, begitupun lar dan sarang kering sampai jatuh ke bawah lantai. Dan ini kendala juga ke waris saudaraku ya. Tetapi begini saudaraku ya, tolong diikuti videonya sampai full supaya saudara bisa memahami apa yang saya jelaskan sebentar sampai selesai. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kita petik ya. Dan ini saudaraku saya akan angkat lagi ini pertanyaannya di bawah ya. Ini pertanyaannya kan yang di atas ini kan saya sudah jelaskan saudaraku ya. Oke, kita langsung masuk saja ke inti saudaraku karena memang saya janji ini tanggal 3 bulan 8 2024 tayang videonya jam 20.00. Ya, ini bagian Sulawesi Indonesia karena ini yang pertanyaan saudara kita dari Malaysia Sabah. Ini pernah saya angkat saudaraku tetapi dia bertanya ulang lagi mengenai adanya yang lain lagi. Yang dulu itu alhamdulillah dia sudah memahami yang saya berikan masukan, tetapi ada lagi ini masukannya ini lain lagi. Tapi tidak apa-apa saudaraku, namanya konsultasi ya. Yang saudara yang lainnya yang belum saya angkat, tunggu saja saudaraku, saya akan angkat pertanyaannya apabila sudah dapat tanggal bulannya ya. Oke, saya akan bacakan saudaraku ya. Nama channel @Masiun Kuan Sui. Saya ulangi, nama channel Masiun Kuan Sui. Mau tanya kalau rumah walet terletak kawasan bukit, baru suhu tidak stabil, bahasanya kalau Malaysia di sini saya lihat stabil, ya maksudnya ini stabil, ya tidak stabil, banyak angin masuk ke pipa dan banyak angin masuk, maksudnya banyak angin masuk ke pipa, maksudnya udara. Terus dan LMB terus masuk ke ruangan LMB, terus masuk ke ruangan lar inap, dari lar ya, dari lar masuk ke ruang inap. Sedangkan polesan terbuka sampai jatuh ke lantai dan ada yang nginap tapi kabur polesan pun ditinggal, dan tai di lantai kering, maksudnya kotorannya, tainya ya, maksudnya ini saudara kita ini atas nama Masiun Kuan Sui. Dia punya kotoran kering, tainya kering. Istilahnya di sini, jadi guru saya minta penjelasannya macam mana. Ya, bahasa Malaysia itu kan macam mana, maksudnya kalau bahasa Indonesia itu bagaimana, kan ini bahasa Malaysia, macam mana mengatasinya guru. Ini. Jadi ini saudaraku atas nama Masiun Kuan Sui. Karena saudara punya gedung ini, ada 3 kendala yang paling berat saudara alami, dan walit di sini bahasa yang ditinggalkan atau sarangnya sudah kering saudaraku itu dari kelembaban. Kelembapannya itu saudaraku ya, ada yang mengatakan kelembapan, ada yang mengatakan kelembaban, yang jelasnya suhunya itu dingin dari air, kelembaban. Kalau terlalu banyak udara masuk melebihi dari 29,30 Celcius, baru kelembabannya tidak terpenuhi, itu sarang kering sampai dia itu jatuh. Saya sudah katakan, begitupun juga kalau kelembaban kurang panas ya. Ibaratkan kita buka sarang saudaraku ya, seumpamanya lembab. Itu di situ satu contoh cara mengetahui bahwa ini sarang
Kalau kita buka sarang, maksudnya panen ya, panen, seumpamanya sudah panen, kita buka itu sarang, lantas lembab, cara mengeringkan itu sarang, kita kipas angin. Nah, di situ berarti kalau kita kipas menggunakan kipas angin, kering itu sama itu. Kalau terlalu keras angin masuk dari luar, begitupun juga jadinya sarang yang disirip melengket. Nah, biasa kering sampai jatuh. Nah, itu. Dan yang paling lucunya di sini saudaraku, kenapa ini burungnya tertinggal? Maksudnya di sini pertanyaannya saudara ini, saudara kita ini dari Sabah, Malaysia, Masiun Kuan Sui. Dia punya kotoran ya, tainya, maksudnya kan bacanya di sini tai, tainya, kotorannya kering sampai tertinggal. Ah, ini kendala ini saudaraku. Ini kelembabannya tidak terpenuhi, yakin saja. Karena ini kering, baru burung pergi. Nah itu. Jadi cara membetahkan burung ada 5 yang paling kita jaga ini. Ada 5 yang perlu saudara ketahui, perlu saudara pahami. Selalu saya jelaskan itu saudaraku. Ada 5 ini yang berat ini yang kita lakukan, dan memang ini yang paling tantangan kita di dalam gedung rumah walet. Mungkin saudara mengatakan yang mana guru atau yang mana bang? Coba dijelaskan. Oke. Yang pertama, yang walet sulit beradaptasi sampai dia bikin sarang, itu kalau saudara selalu keluar masuk. Itu satu. Selalu saya utarakan saudaraku. 2. Apabila walet sulit beradaptasi di dalam ruangan gedung rumahan saudara, itu panas hawanya, adanya itu medianya tidak ada air. 2. Yang ketiga, ruangannya itu di dalam terang, adanya itu pantulan cahaya yang lewat di ventilasi maupun di LMB. 3. Yang 4, suhu udaranya tidak teratur. Apakah kurang atau terlalu banyak udara yang masuk, angin dari luar masuk di dalam ruangan RBW ini. Saudaraku ya, ini sudah 4. Nah, yang kelima, seumpamanya saudara kan di sini kan sudah ada bahasa polesan sarang. Jangan adakan panen paksa, apalagi seumpamanya burung waletnya belum terlalu banyak sarangnya ataukah belum terbang kanakan baru saudara buka, biasa di situ ada stres ringan walet. Nah, kalau semua ini yang 5 ini saudaraku, ini yang biasa walet itu sulit bertahan di dalam ruangan RBW. Makanya selalu saya katakan saudaraku, saudara perlu tahu, perlu paham. Ya, mungkin saudara berkata ya, gimana caranya ini bang? Gimana kira-kira ini waletnya ini sudah bagus bangunannya? Suaranya sudah bunyi, suara luar, suara dalam. Kenapa waletnya sulit beradaptasi, sulit tinggal? Karena di situ. Nah, itu. Biar saudara sudah rubah umpamanya LMB-nya yang selalu saya katakan itu 27 ketinggian sampai panjangnya berapa tergantung dari ukuran bangunan saudara. Nah, tetapi bagian di dalamnya saudaraku sama aja itu saudaraku itu. Ya, jadi kita itu bahasa ingin membetahkan burung di dalam ruangan gedung rumahan saudara, berat itu. Karena itu yang saya katakan tadi, yang 5 ini yang paling sulit yang kita hadapi, tetapi kita tahu loh. Makanya selalu saya utarakan mengenai adanya bahasa kelembaban dan itu cahaya pantulan, dan jangan saudara keluar masuk, begitupun mengenai adanya suhu udara. Dan jangan sekali-kali mengadakan panen paksa, panen rampas. Apalagi kalau baru sedikit, belum lama sudah ada sarang jadi buka lagi. Nah, saya tidak salahkan saudara, saya tidak salahkan. Kan itu kan hak saudara. Tetapi ada tetapinya loh. Tetapinya yang mana? Ini kalau sarang ini baru 3-4 sarang dibuka lagi. Mana bisa burung mau banyak kalau gitu? Tidak bisa saudaraku. Nah, makanya selalu ada bahasa saya, usahakan dulu itu di dalam ruangan RBW. Kalau memang sudah ada walet sudah menginap ya tinggal waktu saya, usahakan jangan diganggu dulu.
biarkan beradaptasi, biarkan dulu berkali-kali bertelur di situ sampai dia menetas anak. Nah, itu sudah tidak diganggu, itu dia kuat menarik itu. Kalau umpamanya ada sarang, umpamanya 5 atau 10 umpamanya atau di atasnya, nah, itu cepat itu dia menarik itu karena tidak pernah terganggu, aman itu walet di dalam. Terkecuali umpamanya media kolamnya atau baskom atau mesin pengabut umpamanya tidak aktif atau kurang airnya, habis, tidak apa-apa saudara, masuk sebentar, isi dulu, ya baru keluar, jangan mengganggu dulu. Anda jangan masalah, itu kan memang perlu itu saudara, kita perhatikan semua itu. Ya, kalau mengenai adanya hama ya, maksudnya predator, hama-hama di dalam semacam kecoa, semut apa itu kan ada waktunya 3 bulan atau 4 bulan penyemprotan 1 kali. Nah, itu pun tidak lama kalau penyemprotan saudaraku ya. Nah, pakai tangki kompas saja itu ya, yang jelasnya saudara perlu tahu. Selalu saya utarakan ini saudara ya, selalu saya utarakan. Tetapi kenyataannya ada beberapa channel saya telusuri mengenai adanya bahasa suara yang di luar itu heksagonal itu, dia mengikuti konten saya tetapi saya telusuri dia punya video masih ada suara-suara yang tidak diinginkan walet. Tapi tidak apa-apa saudara, itu kan hak saudara. Ya, itu. Jadi itu saudara ya, usahakan saudara, terutama saudara kita ini pertanyaannya ini atas nama ini Masyun Kuan Sui, karena ini sudah 2 kali bertanya, kalau tidak salah ini saya sudah 2 kali jelaskan, tetapi itu yang pernah saya jelaskan dulunya itu ya dia sudah paham. Nah, ini lagi masuk lagi, ini lain lagi kendalanya, dia punya gedung. Tidak tahu apakah saudara yang punya gedung ini melebihi dari 1 ya, walau alam. Jadi saudaraku ini ya Masyun Kuan Sui dari Sabah, Malaysia ya, negara tetangga, maksudnya di luar negeri, di luar dari Indonesia. Ini masukan dari penjelajah 75 saudaraku. Apabila saudara yang itu tadi yang 5 saya jelaskan itu, saudara perlu hindari yang 5 ini. Apabila ini yang saudara lakukan ini berat, usahakan ini yang 5 ini perlu saudara jaga. Ya, maksudnya dijaga itu jangan saudara selalu keluar masuk. Usahakan kalau umpamanya terang dia punya ada pantulan masuk di dalam, usahakan adakan sekat lar, gelapkan ruangan. Nah, seumpamanya airnya habis kurang atau sekali yang habis ya isi air. Ya, kalau saudara menggunakan mesin pengabut, mesin pendingin di dalam ruangan RBU, aktifkan kembali. Atur waktu jalannya, waktu onnya, waktu off-nya juga atur. Jam berapa menyala? Mulai jam berapa dia aktif itu, jam berapa kalau siang. Ya, jam 10 itu menyala saudaraku. 1 jam mati, 1 jam menyala, 2 jam mati. Istilahnya on 1 jam, off 2 jam. Nah, seumpamanya hawa itu agak panas, terkecuali hawa di daerah situ agak sedang, tidak apa-apa, setengah jam menyala, 2 jam mati. Seumpamanya saudara Kuan San Sui ini ya, Masyun Kuan Sui, nah itu saudara perlu tahu. Nah itu, jadi selalu saya jelaskan saudaraku ya, siapapun itu saudara-saudaraku ya, khususnya bagi petani walet. Jadi perlu saudara itu perlu mencerna apa yang saya katakan supaya itu walet kita bisa betahkan. Nah, kita bisa betahkan itu walet. Nah, kalau sudah tinggal di dalam saudara kuat, tetapi kalau memang itu dia tadi itu yang saya disebutkan yang 5 ini, nah kita bahasa kebalikannya ini, seumpamanya walet tidak suka kalau terang, adakan itu sekat lar, itu kan kita gelapkan. Lawangnya maksud saya, tadi yang dia suka ini hindari tadi, datangkan dia suka, itu semua tadi. Kebalikannya ini 5, itu yang di dalam ruangan ya, di dalam ruangan. Ya, beda kalau umpamanya bahasa sarang, sarangnya biasa kering ya itu. Kalau pecah itu biasanya itu ya bagus itu kalau mengecil, tapi kalau dia jatuh itu sarang sampai pecah itu sarang kalau di bawah jadi sarang kakian. Tidak ada harga tapi gitu. Jadi perlu saudara tahu ya mengenai adanya di dunia perwaletan, khususnya bagi petani walet, sobat-sobatku di lapangan tanpa terkecuali. Mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung Indonesia dan di luar Indonesia, maksudnya luar negeri. Karena kalau Malaysia termasuk luar negeri, karena di luar dari Indonesia saudaraku ya. Nah, jadi paham saudaraku. Masyun Kuan Sui, saya sudah berikan tadi jawabannya ya, karena memang saya janji tanggal 3 bulan 8 tayang videonya.
Ini bagian Indonesia saudaraku ya, bagian Indonesia jam 8.00 berarti 20.00 jam 8 malam. Nah, oke. Terima kasih banyak saudaraku. Silakan tonton full videonya ya. Cerna baik-baik. Kalau memang saudara belum ini, silakan, tidak apa-apa, silakan download. Perhatikan kalau saya jelaskan itu. Nah, itu yang paling banyak saya tangani kayak gitu. Ada sarang lagi kering, pecah, retak, dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya saudaraku ikuti selalu konten tutorial saya. Jangan ditonton setengah-setengah. Kalau saudara supaya dia paham, mengerti, dan saudara bisa mempraktekkan, saudara bisa melakukan di dalam ruangan RBW masing-masing ya, khususnya yang banyak yang gagal. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses selalu. Oke? Mantap.